gimana ya kalau dipanggil Pak Haji itu saya senangnya sebut bebek jius aja, jadi kayak Bebek gimana ya, jius. rasanya berat banget disebut Pak Haji gitu ya. Saya paling mencolok, paling kecil, tapi bikin sesuatu yang bukan berarti yang pintar tidak akan sukses. Bukan berarti mereka lebih terarah lagi. Iya, Bu Yeti ini dulunya ya gitu ya, murid-murid itu apa banyak merangkul, nggak boleh. Bukan galak ya, tegas. Jadi dalam mengajar juga asik. Pelajaran paling disuka, paling dibenci apa? Yang paling benci ya jelas ya karena saya kurang dalam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santika Podcast, selamat berjumpa kembali dengan kami Santika Sanawiyah 3 Kuningan. Santika Podcast, podcastnya MTSN 3 Kuningan. Saya Taufik, Kepala MTSN 3 Kuningan. Hari ini sangat berbahagia karena kami mengundang narasumber di podcast kami, seorang alumni MTSN 3 Kuningan yang sekarang sudah menjadi anggota dewan di DPRD Kabupaten Kuningan. Kita sapa beliau. Beliau adalah Bapak Haji Uus. Kalau di masyarakat terkenal dengan sebutan Bebek Jius. Beliau orang yang sangat familiar, sangat humble, mudah bergaul dan sangat merakyat dengan istilah apa ya yang beliau boomingkan itu PCP. Nggak tahu PCP apa, nanti kita tanya ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat Pak Kepala Sekolah. Luar biasa ini Pak Haji, sekarang jadi anggota dewan sebetulnya periode yang kedua ya. Periode yang kedua. Ya. Dulu sekolah di sini keluar tahun berapa Pak Haji? Berarti keluar sekitaran tahun 93 berarti dari keluar dari MTS. Waduh, 93 saya keluar SD. Ya, jauh berarti ya. 3 tahun lah beda dikit gitu ya. Iya. Oke, tapi itu sudah lama ya Pak Haji ya. Ya. 93 apa aja tuh pengalamannya waktu sekolah di sini Pak Haji? Ya, pengalamannya sangat banyak, mengenang di pikiran saya. Jadi dulu itu ya sekolah ini nggak semegah sekarang nih. Dulu mah bangunan ya tahun dulu ya, yang namanya juga tahun dulu. Kita dulu sekolah ke sini aja, kita turun di angkotnya di sana. Di bawah. Di bawah pas Ya, Koramil loh. betul. Nah, angkot nggak masuk ke sini karena posisi jalannya itu udah kayak kalau bahasa Jermannya itu kayak hawangan saat. Hawangan saat. Kayak hawangan saat. Jadi kita jalan kaki ke sini gitu kan. Jadi dulu mah nggak semegah begini gitu kan. Dulu di sebelah barat bangunan ini adalah tempatnya main kita kalau lagi istirahat di sini kan. Jadi kita mainnya ya namanya juga dulu nggak ada istilah yang namanya HP, ya bermain-main batu-batu aja, numpuk-numpukin batu kayak gitu. Iya, karena Cigugur nih pusatnya batu di sini. Pusatnya batu mayasi. Batu mayasi. Iya, luar biasa. Dulu nama MTS-nya masih MTSN Cigugur. Masih MTSN Cigugur. Belum MTSN model ya? Belum. Ya, jadi dulu memang madrasah ini namanya MTSN Cigugur. Ya. Kemudian berubah nama menjadi MTSN model karena diharapkan madrasah ini jadi model atau percontohan bagi madrasah yang lain yang ada di Kabupaten Kuningan. Nah, nomenklatur bergulir kembali, berubah namanya menjadi MTSN 3 Kuningan. Nah, sekarang MTSN 3 Kuningan jadi MTSN model juga. Jadi percontohan karena madrasah ini sarana prasarananya paling lengkap. Kurikulumnya luar biasa, guru-gurunya jumlahnya ada 70 Pak Haji. 70 pegawai kami di sini. Ini luar biasa. Sekarang luasnya memang hampir 1 hektar Pak Haji. Oh, luas ya. 1 hektar kurang sedikit luas madrasah ini gitu ya. Nah, dulu waktu sekolah di sini ada pengalaman menyenangkan, barangkali guru-gurunya yang masih diingat siapa Pak Haji? Ya, yang paling menyenangkan di sini ya yang jelas banyak ya. Gurunya semuanya menyenangkan. Cuman sayanya aja yang kurang menerima ya karena ketidakcocokan gitu ya. Saya yang paling mengenang itu dengan Pak Uha, yang nggak bisa lupa itu Pak Uha. Terus Bu Aan kalau nggak salah, terus Bu Yeti bahasa Inggris, terus itu yang paling asik itu Bu Yeti, guru yang benar-benar ngerti, walaupun bukan galak ya, tegas mungkin beliau itu ya, disiplin. Jadi saya senang sama beliau. Dan di sekolah ini
mungkin guru-guru itu nggak ada yang nggak kenal atau nggak tahu yang namanya uus gitu kan. Uus. Ya karena mungkin ya saya mah paling mencolok, paling kecil, tapi bikin sesuatu yang apa ya, sensasi. Dulu saya terkenal dengan kalau dipanggil, sering dipanggil tuh yang namanya sama kepala sekolah, karena saya suka dalam berpakaian lain daripada yang lain, dari fashion lah istilahnya kan. Saya dulu pernah pakai sepatu yang namanya sepatu nyengklek gitu, kayak sepatu koboi gitu kan. Nah itu kan nggak boleh sebetulnya dari sekolah, cuma saya ya itulah namanya juga zaman dulu ya, ada istilah anak bandel mungkin ya. Ya akhirnya dikenal sama guru, dikenang gitu kan. Itu aja sih. Ya saya tidak berprestasi amat sih di sekolah, tapi alhamdulillah ilmu-ilmu yang ada di MTS ini ya minimalnya saya tahu terkait dengan fikih, akidah, hadis, ya dikit-dikit bahasa Arab juga ada dikit lah. Iya, jadi pelajaran agamanya banyak di banyak di sini di MTS. Ya, alhamdulillah, syukurlah. Tapi sekarang kurikulum terus mengalami dinamika, guru-guru juga semakin paham, Pak Haji. Tidak ada lagi stigma negatif. Kalau ada siswa bandel, siswa rajin, itu kita sudah memahami psikologis. Karena di masa depan, di masa yang akan datang, justru banyak juga yang nakal-nakal yang benar-benar sukses-sukses. Ya. Sukses-sukses mereka, karena mereka memang pikirannya kreatif. Ya. Kreatif, inovatif. Itu banyak, sudah banyak contohnya, Pak Haji. Luar biasa. Tapi bukan berarti yang pintar tidak akan sukses. Bukan berarti, mereka lebih terarah lagi. Akan lebih terarah. Iya, lebih terarah dari awal gitu ya. Luar biasa. Alhamdulillah kami juga mencatat banyak sekali alumni madrasah ini yang hampir semuanya sukses-sukses. Alhamdulillah. Gitu ya. Karena memang di madrasah ada pelajaran umum dan pelajaran agama yang sangat komprehensif. Jadi luar biasa lah alumni madrasah. Pak Haji, kalau tadi suka sama guru bahasa Inggris, Pak Haji jadi suka dong sama mata pelajaran bahasa Inggrisnya? Ya sedikit. Enggak, bukan berarti paling suka sedikit. Ya alhamdulillah minimalnya ya, karena Bu Yeti ini gurunya ya gitu ya, ke murid-murid itu apa, banyak merangkul, bukan galak ya, tegas. Jadi gitu, dalam mengajar juga asik. Jadi akhirnya ya setidaknya walaupun tidak suka ya pada akhirnya disuka gitu kan. Kalau mata pelajaran paling disuka, paling dibenci apa, Pak Haji? Yang paling dibenci ya jelas ya, karena saya kurang dalam menghitung gitu ya di matematika. Dan saya dapat informasi bahwa MTS ini juga menjadi juara kedua gitu kan. Matematika kan prestasi sebetulnya untuk pelajaran matematika di sekolah ini udah hebat, berprestasi. Cuma sayangnya zaman dulu ya kurang lah gitu. Baru kemarin siswa kami juara, dapat medali perak di tingkat provinsi Jawa Barat. Hebat. Matematika competition. Ya. Oke. Kenapa Pak Haji mengambil langkah bekerja di dunia politik? Walaupun memang Pak Haji kan pengusaha juga, kita tahu, tapi kemudian masuk ke dunia politik. Kenapa itu, Pak Haji? Apa yang membuat tertarik? Iya, sebetulnya ya karena mengikuti alur aja ya. Itu saya masuk di dalam dunia politik itu sekitar tahun 2007-2008 kalau nggak salah. Saya awalnya dari pengusaha, ya punya prinsip mungkin begini ya, segala sesuatu saya punya ada niatan tersendiri terkait dengan ada hadis yang mengatakan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itulah bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Mungkin kalau jadi pengusaha itu manfaatnya nggak begitu banyak. Kalau di dunia politik ini mungkin manfaat kita terhadap masyarakat itu akan lebih banyak. Iya, lebih luas. Salah satunya mungkin untuk masyarakat yang membutuhkan pertolongan terkait dengan pendidikan, kesehatan dan lain-lain, terkait dengan perbaikan. Kebetulan saya di Komisi 3 ya, membutuhkan perbaikan jalan, infrastruktur dan lain-lain. Kita minimalnya di parlemen ini kita bisa membantu terkait dengan pengusulan penganggaran untuk hal-hal demikian. Oh, jadi sekarang Pak Haji Komisi 3 ya? Saya kebetulan di Komisi 3 terkait dengan infrastruktur. Pak Haji dari partai apa, Pak Haji? Saya dari Partai Persatuan Pembangunan. Oh, P3. Dari P3. Ya, P3. Ya. Dapil 1. Berarti Kuningan, Cigugur. Nah, ini udah masuk dapil saya nih. Ini dapil 1 ini. Dapil 1. Kuningan, Cigugur, Garawangi, Sindang Agung, Ciniru, Hantaran kecamatan. Iya. Jadi ini termasuk salah satunya ya dapil saya gitu kan. Dan para pemilih juga alhamdulillah banyak teman-teman saya juga dari MTS. Iya. Baiklah. Ya. Oke, Haji, kalau nanti perkembangannya dapilnya dirubah gimana? Dapil 1 ada yang pindah dapil nggak? Yang informasi sih mau ada perubahan dapil, yang salah satunya untuk dapil 1 itu adalah Kuningan, Cigugur, Kramat Mulia. Cuma informasi ya.
Ya kita mah ya kalau seandainya dapilnya berubah dan kita ditugaskan untuk partai di dapil mana ya kita harus ya. Oke. Jadi alumni kami juga banyak Pak Haji yang jadi politisi, jadi anggota dewan, ternyata sudah banyak jumlahnya. Kami sekarang sedang mulai mendata untuk nanti juga sama-sama diundang podcast di sini, di Santika Podcast gitu ya. Oke. Apa Pak Haji pesan-pesan barangkali untuk apa ya siswa-siswi kami lah di madrasah terkait apa ya persiapan menjalani kehidupan di masa depannya begitu Pak Haji? Iya. Tapi mohon sebelum penjelasan, saya tuh agak gimana ya kalau dipanggil Pak Haji itu saya senangnya sebut Bebek Jius aja, jadi kayak Bebek Jius. Ya? Rasanya berat banget disebut Pak Haji itu gitu ya. Bebek Jius aja lah kan lebih akrab. Siap, ya. Beb, siap. Jadi terkait motivasi untuk siswa ya sebetulnya kita untuk siswa-siswa yang masih di MTS ini gitu kan masih remaja, fokus aja ke belajar. Dunia sekarang ini adalah dunia yang sangat-sangat berbeda, tidak sama dengan zaman dulu. Sekarang tidak lepas dengan teknologi ya, dengan media sosial. Prinsipnya yang saya berharap kepada anak-anak itu yang paling mendasar itu adalah terkait dengan agama. Itu harus kita pegang, terus akidah, terus yang ketiganya anak-anak ini harus punya skill masing-masing karena persaingan di dunia zaman sekarang ini kalau udah tidak punya skill sangat-sangat tertinggal, apalagi sekarang di dunia media sosial yang sangat hebat. Dan saya berpesan mungkin kepada anak-anak yang di sekolah ini juga jangan terlalu langsung menyerap atau terkait informasi yang ada di media sosial karena sekarang ya sangat beredar terkait hoax lah kan yang sangat berpengaruh terhadap kestabilan keamanan di Republik ini. Ya salah satunya kan kemarin dengan posisi kejadian-kejadian kerusuhan hampir seluruh Indonesia yang dimana kepentingan-kepentingan yang disusupi untuk menghancurkan Republik ini. Ya alhamdulillah kemarin juga untuk aksi-aksi yang dilakukan oleh teman-teman kita, adik-adik kita yaitu mahasiswa, aliansi mahasiswa, masyarakat dan lain-lain melakukan aksi ke gedung DPRD. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada kalangan mahasiswa, masyarakat menjaga Kabupaten Kuningan tetap kondusif. Jadi beliau menyampaikan aspirasinya secara kondusif gitu. Alhamdulillah terima kasih. Itu aja sih. Iya. Kalau yang sudah dikerjakan selama ini di Dewan komisinya Bebek Jius apa aja itu Pak? Ya untuk di Komisi 3 kita melakukan evaluasi terhadap kinerja dengan mitra kita yaitu Komisi 3 ya salah satunya PUTR, terus Dinas Perhubungan dan lain-lain. Ya salah satunya kan mohon maaf kan di Dinas Perhubungan sekarang ada lagi permasalahan yang sekarang sudah ditangani oleh APH. Nah terkait kita Komisi 3 terkait infrastruktur kita sering menerima keluhan-keluhan dari masyarakat terkait infrastruktur, salah satunya jalan yang ada di Kabupaten Kuningan yang berapa ratus kilometer masih dalam posisi perlu perbaikan. Nah di Kabupaten Kuningan untuk dapil 1 banyak, salah satunya ke daerah Ciniru itu kan Rambatan gitu kan udah yang perlu perhatian khusus. Namun dalam situasi saat ini Kabupaten Kuningan dengan anggaran yang sangat terbatas ya setidaknya perlu kreativitas atau kerjasama antara pemerintah provinsi dan pusat untuk memberikan anggaran kepada pemerintah kabupaten. Saya tuh gini, Beb, saya tugas di sini tuh dari kemarin 2024. Ya. Pertama saya datang ke sini, saya melihat ada bangunan aula yang besar, hampir kapasitasnya 1.000 siswa masuk. Ya, sebelah barat itu ya? Ya, yang sebelah barat. Saya mendapat kabar dari guru-guru di sini, katanya Bebek Haji Beb Jius nih sangat berperan penting dalam menyumbangkan bantuan terhadap pembangunan aula itu. Gimana itu, Beb? Coba diceritain. Ya, ceritanya sih sebetulnya ya kebetulan di sini tuh ada sobat saya udah bukan dianggap dari sobat kayak saudara gitu ya, Pangkos ini yang guru di sini. Pak guru di sini. Yo ini kan dulu satu organisasi dengan saya gitu kan di KNPI. Terus kebetulan ada Pak Nurdin di sini guru juga itu teman sekelas. Pak Nurdin itu yang sekarang jadi guru di sini. Jadi pas menelpon saya begini saya coba cek langsung ya. Dulu itu ya kebetulan saya sebagai anggota dewan di Komisi 3 juga yang berhubungan dengan infrastruktur. Ya itulah manfaatnya kita sebagai
anggota dewan minimalnya sedikitnya kita bisa membantu terhadap gitu. alma mater. Terhadap alma Luar mater. biasa. Apa saja yang kira-kira kita bisa bantu ya. Karena begini ya udahlah saya telepon gini ya udah. Iya, Alhamdulillah iya. sedikit lah itu mah belum seberapa gitu. Berkali-kali ngebantu dan terakhir 100 sak semen katanya. Iya, Wah, luar iya. biasa ini. Sehingga aula sekarang itu sudah jadi, sudah mulus, bagus Alhamdulillah. dengan fasilitas sarana prasarana yang representatif Ya, dan aula yang sangat besar. ya. 1000 orang masuk gitu ya. Alhamdulillah. Istimewa pokoknya MTS sekarang jauh lah dengan posisi zaman saya. Sekarang udah kayak kampus ya, kayak universitas gitu Iya, kan. Nah, betul. dan saya juga dulu dengar gitu kan bahwa di sini itu ada tim pengajarnya dari luar negeri. Nah, itu yang saya bangga itu. Ya karena waktu itu kalau nggak salah itu zaman masih sekolah namanya MTS model. Iya. Itu kan ada yang dari luar negeri kan di sini yang guru yang mengajar. Oh, saya sangat bangga lah gitu kan, ternyata sekolah saya hebat ya gitu kan. Cuman dulu saya emang nggak begitu gitu. Ya, begitu. Belum ada programnya. Ya. Kemarin memang ada program guru dari luar negeri di sini. Rajin olahraga juga, basket dan lain sebagainya. Anak-anak senang gitu. Kalau guru dari luar negeri itu udahlah masyarakat kita tuh senang. Nah, Pak Haji Uus ini yang nggak mau dipanggil Pak Haji, pengennya dipanggilnya Bebeb Jius. Bebeb Jius ini memang rajin membantu memberikan kontribusi berpartisipasi kepada madrasah kami ya, luar biasa. Beliau sangat perhatian terhadap alma maternya. Madrasah ini memang luasnya hampir 1 hektar Pak Haji. 1 hektar luas sekali. Sekarang sudah penuh dengan gedung bangunan. Sarana prasarananya insya Allah sudah sangat representatif. Kita masjid juga ukurannya besar sekali. Masjidnya, aulanya, lapangannya, bahkan kita punya seperangkat alat fitness, Pak Haji. Wih, hebat. Itu program dari mana itu? Itu program dari kegiatan P5, pembelajaran profil proyek pelajar Pancasila. Jadi anak-anak belajar tentang bangunlah jiwa dan raganya. Nah, endingnya itu menghasilkan alat fitness, gitu. Jadi di sini kalau anak-anak berolahraga itu ada juga ruangan space di mana di situ ada seperangkat alat fitness. Dari berbagai jenis, ada yang treadmill, ada yang barbell, ada yang segala macam. Nanti saya lihat lah, saya coba lihat lah nanti. Keren pokoknya ini. Jadi mungkin satu-satunya sekolah lah yang punya sarana prasarana fitness gitu ya. Iya. Baik, Pak Haji. Ada pesan-pesan untuk siswa-siswi kami di sini, termasuk tentang apa ya di dunia politik, karena memang kalau siswa MTS belum kebayang ya masa depan tuh mau seperti apa. Pesan-pesannya lah gimana lah kira-kira untuk anak-anak kami di sini. Ya, untuk anak-anak yang masih usia remaja, untuk saat ini fokuslah belajar di sekolahnya masing-masing. Terus tingkatkan skill, fokus di skillnya masing-masing karena dunia sekarang itu udah tidak terlepas dengan dunia apa namanya elektronik ya, media sosial ya. Setidaknya para siswa ini harus bisa punya keahliannya masing-masing. Dan yang paling prinsip itu dengan situasi zaman sekarang ini agama yang perlu kita pegang dan akidah karena situasi sekarang di Republik ini terkait dengan akidah, azab itu udah sangat berkurang. Ya, salah satunya alhamdulillah MTS ini adalah sekolah yang minimalnya yang sedikitnya ada terkait dengan agama dan akidah di para siswa. Terus terkait dengan politik, betul. Nanti tahun 2029 ini anak-anak siswa MTS atau SMP di kelas 2 ini udah menjadi pemilih pemuda. Nah, di sini otomatis tidak lepas juga daripada peran guru untuk memberikan pendidikan terkait politik. Apa sih manfaat politik? Dan saat ini kita yang namanya legislatif saat ini sedang diterpa isu-isu yang kemarin sangat hebat. Kita lagi didesak terkait apa-apalah yang prinsipnya. Dari posisi politik ini, dari segi manfaatnya, segi positif dan baiknya itu sangat banyak sekali. Yang pertama yaitu dengan sebagai anggota parlemen ini kita bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat
paling kecilnya itu adalah dalam segi kesehatan. Saya kemarin ada salah satu masyarakat yang sudah tidak mampu benar-benar untuk melakukan kontrol ke rumah sakit. Ya, karena sebagai anggota dewan telepon tuh langsung didengar, langsung ditanggapi gitu kan. Iya. Nah, terus yang kedua terkait infrastruktur yang sekiranya bisa dibantu oleh legislatif, kita bisa bantu. Ya salah satunya kan tadi apa yang disampaikan Pak Kepala bahwa gedung serbaguna yang ada di MTS ada salah satu sedikitnya sedikit lah, jangan itu ada peran saya sebagai anggota dewan gitu kan. Saya telepon langsung didengar, langsung dikirim bantuan-bantuan yang diperlukan oleh sekolah ini. Itu sih salah satunya manfaat kecilnya, tidak berpikir manfaat besar. Kalau nanti saya menyebutkan manfaat besar terlalu berangan-angan, akhirnya menjadi janji tidak tertepati, berarti itu kan menjadi hutang dan kita hianat terhadap masyarakat gitu, intinya. Jadi itu nilai plus jadi anggota dewan itu ya begitu, Beb. Ya. Jadi walaupun ini lembaga legislatif, Ya. gitu ya, yang tugas dan fungsinya sudah jelas di dunia apa ya, membuat regulasi, ya, gitu ya. Betul. Tetapi kemudian ada nilai plus kalau sudah jadi anggota dewan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat lebih luas itu hanya dengan telepon aja rada didengar. Gitu. Ya, gak didengar. Situlah ya. Jadi bisa membantu masyarakat. Membantu masyarakat gitu disitulah minimal yang kecil-kecilnya saja gitu kan. Betul itu ya hikmahnya ya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan Beb Haji terkait podcast kita hari ini? Barangkali ada hal yang penting. Kalau sudah tidak ada, podcast kita selesai sepertinya Pak Haji. Karena sudah 30 menitan lah, cukup, tidak perlu lama-lama. Nanti ada episode berikutnya. Ya. Apalagi yang closing statement-nya Pak Haji? Closing statement-nya, saya sangat terharu dan merinding saya diundang ke sini, dan saya baru dulu itu tahun 2017 kalau nggak salah saya ke sini, saya memberikan motivasi ke anak-anak siswa di sini waktu upacara. Ada berapa siswa? Dan waktu saya menghadirkan wakil gubernur juga ke sini. Dan selang berapa tahun kok sangat perubahan sekolah ini sangat istimewa, sangat hebat. Dengan adanya podcast pun wah saya sangat bangga gitu kan. Saya aja belum punya nih ruangan podcast saya sebagai anggota parlemen yang tujuannya saya juga pengen dong ngobrol-ngobrol melalui podcast dengan teman-teman ya minimalnya masyarakat, dengan aktivis, dengan mahasiswa, organisasi, dan kebetulan saya juga kan mantan ketua KNP. Nah sekarang sebagai sekretaris Korps alumni KNP yang kebetulan ya di sini ada pengurusnya Bang. Iya. Enak kalau punya ruang podcast sendiri. Ya gitu ya. Nah, nantilah saya cobalah. Saya coba berusaha bikin podcast pribadi gitu kan. Siap. Baju luar biasa ini. Sahabat Santika Podcast MTSN 3 Kuningan. Beberapa hal termasuk untuk anak-anak, siswa-siswi, silakan disimak dengan baik. Banyak sekali pesan-pesan moral, pengalaman-pengalaman Bebeb Jius ini yang sangat baik untuk memotivasi anak-anak semuanya ya di MTSN 3 Kuningan. Insya Allah setiap siswa semuanya mempunyai bakatnya masing-masing dan kecerdasannya masing-masing. Jadi semua siswa harus percaya diri, confidence, masa depan cerah, gitu ya. Beb, barangkali podcast kita cukup dulu ya. Siap, sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya di MTSN 3. Sama-sama. Sukses selalu. Ini alumni kami yang sangat luar biasa, membanggakan madrasah dan membanggakan kami semua alma mater di sini. Mudah-mudahan bisa terus sukses. Amin. Anggota dewannya tidak terbatas gitu ya. Terima kasih. Kita tutup podcast ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.